Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita sejenak mengambil sikap saat teduh. Seluruh Parhalado HKBP Serpong mengucapkan selamat Hari Minggu Seksagesima untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mengikuti ibadah di rumah dan di gereja. Selamat Hari Minggu Seksagesima bagimu, Parhalado kami yang melayani. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang selalu menyertai tubuh, roh, dan jiwa kita. Hidup kita dipelihara sepanjang waktu. Dia menyatakan kasih-Nya kepada kita, dimuliakanlah namanya yang kudus. Sungguh, Dia telah menganugerahkan kepada kita berkat-berkat rohani dari surga di dalam Kristus. Dia menyertai kita dari sepanjang segala waktu. Dimuliakanlah namanya yang agung. Saat ini kita telah memasuki Minggu Seksagesima, yang mengarahkan hati dan iman kita menyongsong 60 hari lagi masa kebangkitan Kristus. Kita akan segera memasuki masa sukacita, hari kemenangan Kristus, yakni kebangkitannya dari kematian. Tuhan sungguh mengasihi kita. Dia memberi dirinya untuk menebus kita dari kuasa dosa. Aku memuji-Mu ya Tuhan karena kasih-Mu. Pada Minggu Seksagesima hari ini, kita diingatkan agar hidup tidak hanya mengasihi diri sendiri, tetapi justru kita harus mengasihi musuh dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan dengan kebaikan. Jangan membenci orang yang membenci kita, sebagaimana topik minggu hari ini, membalas kejahatan dengan kebaikan. Tetapi hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 sampai ayat 2. Kami puji dengan riang. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa.
Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 20 ayat 1 dan ayat 4, O Hari Istirahat. Yang menjadi hukum Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu tertulis dalam kitab Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235 ayat 6 sampai ayat 7. Ku dengar berkat-Mu turun. Dengan segala kerendahan hati,
Marilah kita mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Kasihanilah kami ya Tuhan kami. Engkau Maha Murah dan Pengasih, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395, ayat 1 dan 2, betapa indah harinya. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini. Tertulis dalam Kejadian 45, dimulai dari ayat 3 sampai dengan ayat 16. Marilah kita membaca secara responsoria. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapakku?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanku lah Allah menyuruh aku mendahului kamu.
Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pulalah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 287A, ayat 1 dan ayat 2. Sekarang beri syukur. Hati
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan warta minggu ini dan dilanjutkan dengan doa syafaat. Majelis HKBP Serpong menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat melaksanakan ibadah di gereja dan di rumah kita masing-masing. Majelis juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang merayakan ulang tahun Minggu ini dan selamat ulang tahun pernikahan bagi pasangan berbahagia yang merayakan ulang tahun pernikahan pada Minggu ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Warta Minggu 20 Februari 2022. Nama minggu kita adalah Minggu Seksagesima. Minggu ini 20 Februari 2022 kita memasuki Minggu Seksagesima. Seksagesima artinya 60 hari sebelum kebangkitan Yesus Kristus. Tema minggu ini adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Nadenggaddo balos ninajat. Yang kedua, berita anak lahir. Pada hari Senin 14 Februari 2022, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki kepada keluarga John Christopher Nainggolan, Ibu Reni Rebecca Maedalena Simajuntak, alamat Pakulonan, Serpong, Tangerang Selatan, Wik Ebenezer. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang ketiga, jemaat baru. Telah diterima menjadi anggota jemaat baru di HKBP Serpong. Yang pertama, keluarga Amang Pendeta Monang Silaban STH, Ibu Pasuria Banjar Nahor, nomor register 1047, pindah dari gereja HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati. Alamat Perumahan Serpong Garden 2, Green Garden Blok C1 nomor 77, Wek Kanaan. Yang kedua adalah keluarga Amang Victor Tulus Manik, Ibu Ira Natasa Naomi Purba, nomor register 1048, pindah dari gereja HKBP Simpang Padang, Resort Simpang Padang Duri, Riau. Alamat Perum Serpong Lagon, Klaster Pelican, Blok C2 nomor 23, masuk Wik Kanaan. Yang ketiga, keluarga Bapak Binsar Franky Simanjuntak, Ibu Tantri Astri Panjaitan bersama satu orang anak, nomor register 1049, pindah dari gereja HKBP Lok Semawe, Resort Lok Semawe, alamat Simponi Semarekot, Serpong Klaster Verdi Barat 2, nomor 50, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, masuk Wik Ebenezer. Yang keempat adalah keluarga Bapak Sutriyono Hussein Lingga, Ibu Rima Melati Opusunggu, nomor register 1050, pindah dari gereja GKPI Lumban Ratus, Resort Tano Tombangan, wilayah 6 Silindung, Pahai, Tapsel, Tapanuli Tengah, alamat Perumahan Legok, Indah, Blok D9 nomor 7, masuk Wik Betani. Yang kelima adalah keluarga Bapak Tamrin Manalu, Ibu Leni Marlina Siburian, nomor register 1051,
pindah dari gereja HKBP Seyalim Resort Kisaran Kota. Alamat mereka adalah Citra Prima Serpong Blok C2 nomor 12A, masuk WIK Kanaan. Marilah kita doakan anggota jemaat baru ini menjadi jemaat yang baik dan aktif di gereja kita. Bagian yang keempat adalah kegiatan pertangyangan WIK secara daring strip online. Pertangyangan WIK berlangsung sesuai jadwal yang ditetapkan tiap WIK. Majelis menghimbau seluruh jemaat agar rajin dan disiplin menghadiri pertangyangan WIK yang saat ini masih dilakukan secara daring online. Berikut adalah jadwal pertangyangan WIK via Zoom dimulai pukul 20 WIB. Yang pertama, hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 di WIK Betani dan WIK Galilea. Khusus di WIK Galilea, tuan rumah adalah keluarga Situa Hotmaniur Lumbang Gaol, Ibu Tinanggul Tambunan. Yang kedua, pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 di WIK Kanaan dan di WIK Sion. Khusus di WIK Sion sekaligus penghiburan untuk keluarga BTP Sihombing, Situa Ida Boru Pandiangan, dan keluarga Lores Situmorang, Ibu Rintan Pandiangan. Data pertangyangan lebih lengkap bisa dilihat di warta yang dibagikan di grup WA WIK masing-masing. Bagian yang kelima adalah perubahan bentuk dan waktu kebaktian. Seperti kita ketahui bersama, saat ini penularan COVID-19 semakin marak di negara kita, secara khusus di kota Tangerang Selatan di mana kita tinggal. Pemerintah juga telah menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 di kota Tangerang Selatan. Sementara itu, jumlah jemaat HKBP Serpong terpapar COVID juga mengalami peningkatan secara signifikan. Menimbang hal tersebut, rapat Parhalado HKBP Serpong telah memutuskan. Yang pertama, kebaktian Minggu 13 Februari 2022, 22 Februari 2022, dan 27 Februari 2022 akan dilakukan secara daring atau online. Jadi tidak ada tatap muka. Yang bisa hadir di gereja adalah petugas kebaktian Minggu. Jemaat diharapkan mengikuti kebaktian dari rumah masing-masing. Kebaktian dilakukan hanya 1 kali pada pukul 9 WIB berbahasa Indonesia. Yang kedua, kebaktian sekolah minggu akan dilakukan secara live streaming via Zoom pada pukul 7.45 WIB. Yang ketiga, keputusan bentuk kebaktian ini akan ditinjau dan dievaluasi terus-menerus sesuai perkembangan situasi pandemi. Gereja sangat mengharapkan pengertian dan kerjasama semua jemaat untuk mendukung keputusan ini. Parhalado HKBP Serpong menghimbau semua jemaat HKBP Serpong untuk menjaga kesehatan diri dan keluarga masing-masing. Jemaat dianjurkan agar disiplin mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah dimanapun berada. Juga protokol khusus COVID-19 HKBP Serpong ketika berada di lingkungan gereja HKBP Serpong. Marilah disiplin menjalankan protokol 5M. Juga mari memanfaatkan program vaksinasi yang digalakkan pemerintah untuk mencapai herd immunity. Bertekunlah untuk saling mendoakan dalam masa pandemi ini. Bagian yang keenam adalah pembekalan pendamping remaja atau PDR. Pendamping remaja atau PDR HKBP Serpong akan mengadakan pembekalan untuk menyegarkan iman dan kerohanian pendamping remaja di dalam pelayanan yang dilakukan. Pembekalan ini akan dilaksanakan pada Sabtu 26 Februari 2022 pukul 10 sampai dengan selesai. Dilakukan secara daring atau online lewat media Zoom. Pembicara adalah Amang Pendeta Hotma Pasaribu dengan tema God's Calling. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia
1 Korintus 15 ayat 58. Mulialah Tuhan melalui kegiatan pembekalan ini. Bagian yang ketujuh adalah surat Preses HKBP Distrik Banten. Sekarang marilah kita mendengar surat Preses HKBP Distrik Banten yang diminta dibacakan di seluruh huria di lingkungan Distrik Banten. Kami akan membacakannya. Serang 18 Februari 2022, nomor 09-D21-2-2022. Hal boa-boa si jahaon di huria. Madapoton nahi normatan sude ruas dohot parhalado ni HKBP Distrik 21 Banten dengan perantaraan pendeta resort di tempat. Tabe nami ma dihamu di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Mauliate matap tapasahat tutuhata perdenggan basai alania sini rohana dohot pangurupionna boi mardalan di bagasan hadameon haret tahun dohot lasni roha rapat majelis pekerja sinode MPS namaringanan di Gendung Raja Pontas Lumban Tobing Pea Raja Tarutung Mamuka tanggal 14 sahat rodi 16 Februari 2022. Kurian itu hatta nahina holongan dipakilalahon peserta rapot MPS do paru kilon naniadopan ni huria do mutu hasadaon mangulahon program-program strategis di tahun kesehatian HKBP dohot 2 program nabalga IMA sentralisasi keuangan dohot amandemen aturan peraturan. Jala dipatupa rapot MPS do pemilihan ketua Departemen Marturia HKBP laho manguduti ulaon kepala Departemen Marturia HKBP na sebelumna ala berhalangan tetap manang meninggal dunia. Do mutusi tarpilit dosian tonga-tonga ni peserta rapot majelis pekerja sinode IMA Amang Padita Daniel Taruliasi Harahap MTH Gabe Kepala Departemen Marturia HKBP Nabaru. Tatangnya koma anggiat di parohai Tuhatta Yesus Kristus Raja Nihuriai Amata Pandita Daniel Taruliasi Harahap MTH naung tarpilit laho mangaradoti ulaon pajauon dohot parsuruon ni Tuhatta tuakatik kina mangihut. Tongonima pinasahat buah-buahon tuhamu sadok ruas dohot parhalado HKBP Distrik 21 Banten. Tadi pargogoi jala di patau debata mahuriana laho pasaut tontahina bahen sangap di guarna gabe pasu-pasu tu pertibion. Tahapo sima debata na sun hina gogoi ma na paluahon huriana dina mangadopi na masa ragam ni hamolon alani pandemi COVID-19. Tabe mardongan tangiang HKBP Distrik 21 Banten Preses Pendeta Juniaster Hutauruk STH ditandatangani. Demikian warta minggu ini, warta keuangan dapat dilihat pada laporan keuangan yang telah dibagikan di WA Group week masing-masing. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih, Pemurah dan Penyayang, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kebaikan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami setiap saat. Pada saat ini juga ya Tuhan, hamba-Mu dan seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, berdoa dan memohon kepadamu, kiranya Tuhan berkenan mendengarkan doa dan permohonan kami ini, dan serta mengabulkan doa dan permohonan kami ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk negara kami yang sedang berjuang melawan virus COVID-19, yang saat ini sedang marak. Ya Tuhan, bantulah pemerintah kami untuk dapat melumpuhkan virus ini.
Jadikanlah kami juga warga negara yang semakin sadar akan pentingnya kesehatan, dan bantulah kami untuk mampu menjaga diri kami dari dan jauh dari segala penyakit. Tuhan, ada banyak jemaat Tuhan di HKBP Serpong ini yang sedang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun di rumah, karena COVID-19 maupun karena penyakit lainnya. Ya Tuhan, tolonglah ya Tuhan, tangan-Mu yang penuh kuasa kesembuhan dapat menolong saudara kami yang sedang sakit, mencukupkan yang mereka perlukan. Kiranya Tuhan juga memelihara iman mereka, agar mereka tetap setia kepada Tuhan, walaupun dalam keadaan tubuh lemah, mereka tetap berpengharapan hanya kepada-Mu saja. Dan pada saatnya mereka bersuka cita memuliakan Tuhan. Tuhan yang Maha Pengasih, pada saat ini kami, ya Tuhan, mengalami banyak kesulitan dan banyak keterbatasan. Kami terbatas untuk mengunjungi saudara kami secara fisik. Kami terbatas untuk melakukan kegiatan seperti biasanya. Anak-anak kami terbatas untuk ke sekolah. Orang tua terbatas untuk keluar rumah dan lain-lain. Tapi kasih setia Tuhan tidak pernah terbatas untuk memelihara kami setiap saat. Pertolongan Tuhan selalu baru dan tidak pernah terlambat untuk menolong kami, menghibur yang berduka, menyembuhkan yang sakit. Dan pertolongan Tuhan selalu setia menyertai kami untuk keluar dari kesulitan dan keterbatasan yang kami hadapi. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak yang baru lahir. Kiranya Tuhan yang memelihara kesehatan bayi dan orang tuanya. Kami juga berdoa untuk jemaat yang baru di HKBP Serpong. Kiranya Tuhan berkenan dan menjadikan mereka menjadi jemaat yang aktif, berakar dan bertumbuh memuliakan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang sekolah, kuliah di masa online ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan semangat dan memberi mereka selalu sukacita dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai siswa ataupun sebagai mahasiswa. Anak-anak kami yang sudah cukup usia untuk berumah tangga, ya Tuhan, mohon pimpinan-Mu untuk mereka boleh mendapatkan jodoh yang sepadan, yang setia dan takut akan Tuhan, yang saling mengasihi, sehingga mereka menjadi warga kesukaan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan memberi hikmat untuk dapat menjaga kesehatannya di masa tuanya. Berilah mereka kesehatan, kesabaran, kesetiaan, dan beriman hanya kepadamu walaupun tubuhnya semakin lemah. Kami bawa dalam doa kami seluruh orang tua di HKBP Serpong ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberi hikmat untuk dapat mengajar anak-anak kami semakin dekat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang memberkati semua pekerjaan orang tua, sehingga berhasil dan mampu membiayai kehidupan anak-anak kami yang lebih baik, seturut kehendak Tuhan. Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Baik, kami serahkan seluruh pimpinan kami di HKBP, dari pusat sampai dengan huria-huria, dan secara khusus di HKBP Serpong ini ya Tuhan, kiranya Tuhan yang memberi hikmat dan kebijaksanaan kepada semua pemimpin kami di gereja-Mu ini, sehingga kami boleh bersama-sama menjalankan program gereja-Mu ini dengan baik, bersama-sama dengan jemaat-Mu, dan menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan saja. Terpujilah Tuhan atas doa dan permohonan kami yang tidak sempurna ini. Doa kami hanya kami sampaikan
melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus penebus kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1 dan ayat 4, ingat akan nama Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita di Minggu Seksagesima tertulis di kitab Lukas pasal yang ke-6, dimulai ayat 27, diakhiri sampai ayat yang ke-37. Saya bacakan kepada kita, menginang, marilah kita mengikuti di dalam hati kita bersama-sama. Beginilah firman Tuhan, kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya,
apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, dan berbuat baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mengerjakan perintah standar Allah. Mengerjakan perintah standar Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, bila ada pertanyaan datang kepada kita, apakah hal yang sulit yang kita lakukan di dalam kehidupan kita? Pasti amanginang bermacam-macam jawaban kita untuk menjawab pertanyaan itu. Mungkin ada jawaban, misalnya ada jawaban mengatakan, hal yang tersulit yang saya lakukan adalah bisa mengurangi berat badanku. Ada mungkin lagi mengatakan amanginang, hal tersulit yang saya lakukan adalah menyelesaikan membaca Alkitab dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru, dari Kejadian ke Wahyu. Mungkin ada juga mengatakan amanginang, suatu hal yang sulit yang saya lakukan adalah mengurangi porsi makanku, karena aku laju kali makan. Mungkin ada seperti itu amanginang. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi kita amanginang, apakah ada hal yang paling sulit selain itu yang dapat kita lakukan? Apakah masih ada hal yang paling sulit yang kita lakukan selain yang saya sampaikan tadi? Ada amanginang. Apakah hal yang sulit itu? Mengasihi musuh. Mengasihi musuh adalah sesuatu hal yang tersulit untuk dilakukan. Bila dipertanyakan kepada kita amanginang, apakah memang betul itu sulit untuk dilakukan? Pasti, dapat dipastikan semua kita mengatakan memang betul, jawabannya adalah sulit untuk dilakukan. Mengasihi musuh sulit untuk dilakukan. Tetapi amanginang, mau tidak mau, suka tidak suka, perintah Tuhan pada hari ini di Minggu Siksa Gesima, kita diingatkan dan diperintahkan Tuhan Yesus supaya mengasihi musuh kita. Bukan hanya kepada orang pendengar pada saat itu, tetapi sampai juga kepada kita supaya kita juga mengasihi musuh kita. Perintah yang luar biasa ini amanginang. Dan dapat dipastikan hanya ada di dalam Alkitab kita tertulis perintah yang seperti ini. Mengasihi musuh. Tetapi amanginang, sebelum saya menjabarkan lebih jauh lagi, saya mau bertanya kepada kita. Bagaimana sebenarnya di dalam realita yang kita lihat ketika ada seseorang menyakiti perasaan kita? Atau dapat dikatakan bagaimana sikap kita ketika melihat musuh kita? Ketika kita dikutuk, ketika kita dibenci, ketika kita dicaci, bagaimana perasaan kita? Apa respon kita amanginang? Mungkin respon kita kalau bahasa Batana boy do gabi man marsi janggola nanti akan mengakai nangate. Bisa menjadi kita berantem, bisa kita berperang. Ketika kita melihat musuh kita dan ketika melihat
orang yang menyakiti hati kita. Bisa juga amang-inang keluar perkataan seperti ini. Di realita kehidupan yang kita lihat, ketika ada orang menyakiti hati kita, ada perkataan keluar. Lo jual, gua beli. Itu ada perkataan seperti itu. Ada juga perkataan amang-inang seperti lagu, lirik lagu. Yang dikatakan lirik lagu nostalgia. Ketika seseorang menyakiti hati kita, 1 kali masih kumaafkan. 2 kali juga masih kumaafkan. Tapi jangan sampai 3 kali, sotong malapak. Artinya amang-inang sangat sulit yang namanya mengasihi musuh. Sangat sulit mengasihi yang namanya seseorang yang menyakiti hati kita, yang mencaci kita, yang membenci kita. Itu masih biasa menginang, tapi ada yang lebih luar biasa menginang. Luar biasanya seperti ini menginang. Bukan hanya kepada orangnya saja dia benci, tapi kepada barang-barangnya pun ikut dibenci. Pernahkah amang-inang melihat seperti itu? Jadi Omar musuhat don. Ini saling bermusuhan. Jadi jumpalah di pertangyangan. Yang marsiat toan, tidak cakapan. Tapi yang pertama pulang amang-inang. Jadi waktu pulang dia, karena sudah selesai pertangyangan, dilihat selok musuhnya itu. Di bawah tohamu 2 kamang ahad di ulau nasida, apa yang dilakukan? Ditunjang. Bukan kepada orangnya saja, tapi ikut kepada barang-barangnya. Moloboi sandai nak kamang kainang, sendal nanakin makatai, toridok doa dosa loku amang. Mungkin dikatakan seperti itu, apa salahku? Kenapa aku sampai-sampai jadi kena kemarahan istilahnya menginang? Itu masih mending sendal yang ngerinya menginang bibel. Ketika pertangyangan juga pulanglah musuhnya ini. 1 orang pertama pulang dia. Jadi musuhnya yang terakhir itu masih tinggal dan pulang dan dilihat bibel itu. Jadi waktu diambil bibel Nisedon. Bibel siapa ini? Jadi waktu diangkat amang-inang dibereng maguarna. Tarsonggok mak. Sapak ma bibeli. Artinya amang-inang seperti memegang bara api dia. Artinya ikut sampai ikut barang-barangnya pun sampai ikut dibenci. Artinya sekali lagi mau saya katakan amang-inang. Itulah bahwasanya sulit yang namanya mengasihi musuh. Sangat sulit amang-inang. Tapi sekali lagi amang-inang melalui firman ini, suka tidak suka, mau tidak mau, Tuhan Yesus mengatakan kepada semua orang yang mendengar pada saat itu dan kepada kita bahwasanya harus mengasihi yang namanya musuh. Amang-inang yang dikasihi Yesus Kristus berbicara tentang mengasihi musuh. Bagaimana rupanya yang namanya mengasihi musuh? Mengasihi musuh yang dimaksud di sini bukan hanya sebatas di dalam hati saja. Tapi harus terlihat aksi. Harus terlihat yang namanya perbuatan. Makanya dikatakan Yesus mengasihi musuh ikut juga yang namanya berbuat baik kepada yang membenci. Ini satu hal yang sulit ini amang-inang ya. Sangat sulit ini. Yang membenci kita, kita harus mengasihi. Bahkan berbuat baik. Artinya amang-inang bukan hanya sebatas ini amang-inang ya. Ada musuh kita. Udah, kita tidak pala menyakiti dia supaya kita aman-aman saja. Bukan hanya sebatas berhenti di situ amang-inang. Tapi memang harus ada aksi. Ketika misalnya dia ada kesalahan, ada kelemahan, mungkin dia butuh pertolongan, kita harus berbuat baik sekalipun itu musuh kita.
memang berat. Jadi artinya Amanginang bukan stagnan ketika kita supaya diam-diaman, tidak ada pertengkaran, bukan hanya sampai di situ. Bukan di situ. Tapi harus ada yang namanya aksi perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang yang benci kita. Yang kedua Amanginang, mengasihi musuh, bentuknya, wujudnya terlihat ketika kita mau mendoakan dan meminta berkat supaya dia dapat berkat di dalam doa kita. Ini pun hal yang luar biasa Amanginang. Hal sulit dilakukan. Bagaimana kita udah benci, udah sakit hati, tapi kita disuruh untuk mendoakan dan memintakan berkat sama dia di dalam doa kita. Apa artinya Amanginang? Ketika kita mendoakan dan meminta berkat kepada dia, berarti secara tidak langsung kita menghilangkan yang namanya rasa benci di dalam kehidupan kita. Bukan kita anggap lagi dia yang namanya musuh. Tapi Amanginang, bukan berarti nats ini kita doakan supaya kepentingan kita pribadi. Contohnya seperti ini Amanginang. Itu musuh kita. Kita berdoa supaya dia misalnya karena sering di dalam pekerjaan mungkin ya, sering melakukan hal-hal yang tidak kita suka dan menyakitkan hati kita. Jadi kita berdoa, kita minta kepada Tuhan supaya dia tidak melakukan lagi hal yang jahat, misalnya menyakitkan hati kita. Bukan itu Amanginang yang dimaksudkan mendoakan dia. Kalau hanya sebatas itu keegoisan kita sendiri. Tapi memang betul-betul tulus mendoakan dia supaya dia betul-betul bertobat. Bukan karena supaya kita tidak lagi yang namanya disakiti, tidak lagi namanya yang dicaci. Tapi memang betul-betul murni supaya dia bertobat. Kalau hanya tingkatan sebatas level yang tadi Amanginang, supaya kita nggak disakiti lagi, itu namanya egois. Egois diri kita sendiri. Tapi ketika memang dia, kita doakan supaya betul-betul bertobat, bukan karena ada embel-embel supaya dia tidak menyakiti hati kita, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dan itu yang diinginkan oleh Tuhan Yesus dari kita. Dan itu dilakukan oleh Yesus sendiri. Yesus bukan hanya sebatas disampaikan dia hanya sebatas cakap saja Amanginang. Tapi memang betul-betul terbukti. Apa buktinya Amanginang? Itu terlihat di dalam Lukas 23 ayat 34. Itu ditunjukkan oleh Yesus. Yang pada saat itu dia di kayu salib. Dia katakan, ya Bapa ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu dilakukan oleh Yesus Amanginang. Artinya sekali lagi Yesus menyampaikan itu bukan hanya sebatas cakap. Tapi memang ada landasan dan dia pun mengerjakan perintah itu. Napa toluhon Amanginang? Ketiga, dikatakan nats firman ini kepada kita supaya mengasihi musuh itu adalah tidak membalas kejahatan yang dilakukan orang lain kepada kita. Tidak membalas kejahatan yang dilakukan orang lain kepada kita. Itulah yang terlihat Amanginang di dalam nats firman ini yang dikatakan, barang siapa menampar pipimu, berikan pipimu yang satu lagi. Artinya Amanginang ini perlu dipahami sangat jauh dan perlu dipahami sangat dalam. Yang artinya nats ini sangat paralel atau berhubungan dengan yang di dalam Matius 5 ayat 38 sampai 39. Di dalam Matius 5 ayat 38 sampai 39 dikatakan di dalam nats itu bahwasanya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi Amanginang ini langsung ditangkap oleh orang Yahudi. Yang dimana itu ditafsirkan oleh ahli-ahli Taurat.
Jadi ada anggapan orang Yahudi Amanginang bahwasanya individu, orang itu pribadi dapat membalaskan yang namanya kejahatan ketika ada orang lain membuat jahat kepada kita. Padahal maknanya bukan seperti itu Amanginang. Makna yang di dalam Matius 5 ayat 38 sampai 39 itu adalah hukum yang harus diterapkan sebenarnya di pengadilan. Itu tertulis memang di kitab Imamat 24 ayat 20 di Perjanjian Lama Amanginangnya, di Keluaran 21 ayat 23 sampai 25. Ulangan 19 ayat 21. Tapi itu tafsiran yang dilakukan oleh ahli Taurat salah. Mereka menangkap itu untuk kepentingan pribadi, untuk membalaskan kesalahan orang lain. Padahal tidak. Itu dilakukan di dalam pengadilan. Jadi artinya Amanginang, pengadilan sah-sah saja memberikan hukuman yang setimpal kepada kesalahan orang yang diadili. Dan tujuan hukum itu adalah supaya tidak terjadi yang namanya balas dendam. Tetapi sekali lagi Amanginang, pada saat itu para ahli-ahli Taurat memakai itu untuk membalaskan yang namanya kejahatan ketika ada orang jahat melakukan kejahatan kepada dirinya. Dan itulah Tuhan Yesus membantah bahwasanya maknanya tidak seperti itu. Makna dari bila ada seorang ditampar pipi satu, dikasih lagi pipinya lagi, itu adalah maksudnya tidak membalaskan yang namanya kejahatan. Bila dilakukan kejahatan, ada yang melakukan kejahatan kepada kita. Itu yang menjadi inti daripada bila ditampar pipi kanan, diberi pipi kiri. Tapi perlu juga dipahami Amanginang lebih jauh lagi. Yang dimaksudkan Yesus dalam hal itu, ditampar pipi kanan, diberi pipi kiri, itu artinya juga dapat diartikan bila kita disakiti tidak boleh dibalas dengan dendam. Tetapi jika diperlukan harus siap untuk menerima tindakan yang lebih menyakitkan lagi Amanginang. Artinya Amanginang sekali lagi tidak untuk membalaskan Amanginang ya. Tidak untuk membalaskan dendam. Tetapi jika diperlukan harus siap untuk menerima tindakan yang menyakitkan itu. Artinya Amanginang, kalau suatu ketika ada seseorang yang menampar pipi kita yang satu, bukan berarti kita memberikan pipi kiri kita. Tetapi artinya Amanginang, cukuplah kalaupun ditampar pipi kiri kita, cukuplah kita balas dengan mengasihi dia. Bukan harus dikasih pipi kiri satu lagi Amanginang ya, tapi cukuplah membalas dengan mengasihi dia. Jadi jangan pula Amanginang seperti yang dikatakan orang-orang. Bila kau dilempar dengan batu, balaslah dia dengan pisang. Tapi balasannya pisang satu tandan. Sama aja itu balas dendam Amanginang. Tapi artinya sekali lagi Amanginang, yang dimaksudkan bila ditampar pipi kiri dan bukan berarti kita memberi pipi kiri kita. Tapi adalah yang dimaksudkan itu kita tidak membalaskan yang namanya kejahatan bila ada seseorang melakukan kejahatan kepada kita. Dan perlu diingat Amanginang terkait pipi kanan, bila ditampar pipi kanan diberi pipi kiri. Tamparan itu Amanginang bukan membahayakan, satu tamparan itu Amanginang bukan membahayakan yang namanya jiwa kita Amanginang ya. Atau nyawa kita kalau hanya sebatas tamparan. Tapi ketika memang Amanginang ada berbuat jahat kepada kita dan membahayakan jiwa kita, kita bisa juga untuk membela diri kita. Jadi artinya nats itu bukan dipahami sebatas tadi. Bila ditampar pipi kanan, kita mengalah saja. Padahal udah mengancam nyawa kita. Bukan, tapi ketika mengancam nyawa kita, kita sah untuk membela diri kita. Tapi membela diri kita Amanginang yang dimaksud di sini bukan untuk
membunuh, bukan. Bukan yang menginang, tapi bisa melarikan diri berbentuk supaya tidak sampai mengancam nyawa kita, menyelamatkan diri kita sendiri. Karena dikatakan Matius 22 ayat 39, dikatakan juga perlu yang namanya mengasihi diri kita sendiri. Di dalam Matius 22 ayat 39. Hal ini juga sama amanginang yang dikatakan mengasihi musuh supaya tidak membalas kejahatan yang dilakukan kepada kita. Sama halnya seperti dikatakan di dalam firman ini, barang siapa mengambil jubahmu, biarlah juga ia mengambil bajumu. Yang artinya menginang. Kalau memang di bahasa aslinya ya, jubah itu bagian luar, pakaian bagian luar. Kalau baju itu bagian dalam. Misalnya kaos kutang, seperti itu contohnya menginangnya. Tapi artinya menginang yang mau dikatakan di dalam nats itu, mengasihi musuh itu, tidak membalaskan yang namanya kejahatan. Dan terlebih yang menginang. Terlebih ketika ada yang meminta, bahkan meminjam, sekalipun itu musuh kita, kita harus tetap memberi. Tapi dengan satu syarat, ketika memang yang meminta itu, musuh yang meminta itu, yang mau meminjam itu betul-betul yang pas kita lihat untuk ditolong. Bukan pula yang orang yang kaya, yang kita misalnya ada minta tolong, nggak mungkin itu menginang. Yang meminta itu, yang meminjam itu pasti tentu orang yang membutuhkan. Karena itu syaratnya menginang. Kalaupun dia meminta tolong, jangan kita jadi cuek. Karena kita anggap itu musuh kita. Ah, siapa kau? Gak peduli aku. Bukan seperti itu menginang. Tapi yang dituntut oleh Yesus, kita menolong dia. Meminjamkan. Bahkan meminjamkan dalam nats ini menginang. Tanpa meminta berharap kembali menginang. Lebih dalam lagi maknanya menginang. Tanpa mengharapkan kembali lagi uang itu. Memang tulus kita beri. Itu yang dimaksudkan dalam nats ini menginang ya. Bukan berarti kita beri dia, kita bisa minta lagi tanpa meminta bunganya. Bukan seperti itu. Tapi memang kita beri tanpa mengharapkan kembali uang itu. Itulah standar Allah menginang. Kalau standar manusia, dia melakukan baik ketika orang berbuat baik kepada dia. Itu standar manusia. Dia mau meminjamkan misalnya apa yang ada, duit misalnya kepada orang. Tapi orang itu adalah orang yang baik menurut dia. Tapi kalau musuhnya, dia tidak akan memberi. Kalau seperti itunya menginang. Apa bedanya kita sama orang yang berdosa? Atau bisa dikatakan bedanya sama yang penjahat. Penjahat juga melakukan itu. Sesama mereka ketika ada kawannya mau meminjam. Tapi memang ketika dia melihat kawannya itu baik sama dia. Padahal sama-sama penjahat. Dia kasih. Tapi apa bedanya sama kita menginang? Berarti sama level kita seandainya kalau kita berbuat seperti itu. Tapi ketika kita melakukan standar, mengerjakan standar Allah. Berarti level kita sangat berbeda sama mereka menginang. Sama-sama orang penjahat tadi. Tapi mencapai, pertanyaannya menginang. Bagaimana bisa mencapai level standar Allah itu? Apakah kita bisa? Pertanyaannya menginang, apakah kita bisa melakukan itu? Mengerjakan standar Allah itu, level yang sulit itu. Bisa menginang. Tidak ada kata tidak bisa. Bisa. Tapi memang betul sulit. Apalagi kan pernah kita mendengar perkataan seorang orang menginang. Amang padita. Molo di portibiot do di dokon. Dan mungkin amang sanggup. Maaf. Itu harus dibantah. Bisa-bisa. Bukan gak sanggup menginang. Bisa-bisa, tapi memang sulit. Tapi bagaimana supaya bisa menginang kita melakukan yang namanya mengasihi musuh tadi. Mengerjakan standar Allah.
kita mau harus mendengar Roh Kudus amanginang di dalam hidup kita. Dan mau mencoba melakukan mengasihi musuh itu amanginang. Ibarat amanginang waktu SMA, aku teringat dulu main PlayStation. Kalau main PS itu amanginang ada memang level muda, ada level tersulit. Level muda itu amanginang itu sangat gampang untuk dimainkan. Tapi level yang sulit amanginang untuk sampai ke level yang sulit itu perlu beberapa kali pencobaan. Dicoba, dilatih. Akhirnya sampai ke tahap level tinggi itu amanginang. Persoalannya amanginang sama dengan konteks melakukan mengasihi musuh itu. Kalau kita tidak mau mencoba melatih, mencoba diri kita, mendengarkan Roh Kudus dalam diri kita untuk mengasihi musuh kita, kita tidak akan mungkin bisa mencapai level standar Allah. Tapi ketika kita mau mendengar amanginang Roh Kudus dan mau melatih terus, pasti Allah membantu kita untuk dapat melakukan yang namanya mengasihi musuh itu. Memang sekali lagi amanginang itu sulit dilakukan, tapi bukan berarti tidak bisa. Dan itulah yang diperintahkan Allah kepada kita. Supaya bisa melakukan yang namanya perintah standar Allah itu. Jadi amanginang memang sulit. Macam tadi amanginang, sedikitnya amanginang ya. Orang yang bisa mengerjakan itu amanginang. Misalnya main game tadi. Sedikitnya orang yang bisa sampai ke level yang paling tinggi itu. Tapi ada amanginang, memang jarang. Sangat jarang. Tapi ada. Bisa, tapi karena tadi mau melatih dirinya. Begitu juga amanginang. Itu mungkin melakukan yang namanya mengasihi musuh itu. Memang jarang mungkin kita lihat ya, orang yang bisa ya. Tapi bukan berarti tidak ada amanginang. Artinya amanginang. Kalau ada 1000 amanginang. 1000 orang yang mampu sampai mengerjakan level itu amanginang. Pastikanlah amanginang. Di dalam diri kita mengatakan, aku satu dari antara 1000 itu. Tuhan membantu aku melalui Roh Kudusnya untuk mengerjakan mengasihi musuh itu. Kalau ada amanginang cuma 100 karena sulitnya melakukan level itu, mengerjakan standar Allah sampai level tersulit itu, pastikan amanginang. Kita mengatakan juga, aku Tuhan, satu dari antara itu. Mau melatih untuk mengasihi musuhku. Karena memang sulit dijumpai orang yang mampu tahap itu amanginang. Tapi kalau seandainya amanginang cuma 10, pastikan juga amanginang. Kalau cuma 10 orang amanginang yang bisa melakukan itu, pastikan juga itu. Harus dalam hati kita mengatakan, aku Tuhan satu di antara 10 itu. Yang mau melakukan melatih diri untuk mengasihi musuh. Tapi amanginang, kalau cuma satu amanginang, kalau cuma satu yang ada dari antara berapa orang di bumi ini, pastikan amanginang. Setiap hati kita mengatakan, aku Tuhan yang mau melatih diriku untuk mengasihi musuh. Karena itu amanginang, marilah kita berlomba-lomba untuk melakukan perintah standar Allah dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Allah telah terlebih dahulu amanginang melakukan itu di tengah-tengah kehidupan kita melalui Dia rela datang ke dunia ini. Walaupun kita yang selalu menyakiti Dia, tapi amanginang Dia rela datang ke dunia ini hanya untuk mengasihi kita, yang dimana dulu adalah kita musuh-musuhnya. Karena itu sekali lagi amanginang, nats ini mengajak kita, marilah kita berlomba-lomba untuk mengerjakan perintah standar Allah
di dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Bapa buat firman-Mu yang telah sampai di tengah-tengah hati kami, yang telah kami dengarkan. Kami berharap Tuhan dan memohon kepadamu, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang membimbing kami, menguatkan kami, memampukan kami untuk mengerjakan perintah standar-Mu ya Bapa. Yaitu melalui perintah-Mu supaya kami mengasihi musuh kami. Biarlah kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah diri kami. Kami merenung. Kalau kami mengandalkan diri kami Tuhan, kami tidak mampu melakukan itu. Karena itu adalah hal yang sangat sulit untuk kami lakukan. Tapi kami percaya ya Bapa, bila Engkau menemani kami pasti mampu melakukan itu di tengah. Tuhan, kami serahkan hidup kami Bapa di dalam tangan pengasihan-Mu, terlebih di situasi saat ini, marak-maraknya COVID-19 jenis Omikron. Biarlah kiranya Tuhan pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu tetap hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Supaya kami berserah, supaya kami juga Tuhan berani untuk melanjutkan aktivitas-aktivitas kami. Hanya kepadamu lah Tuhan kami serahkan diri kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mengucap syukur. Amin. Kita lanjutkan acara ibadah kita. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 264 ayat 1 sampai 2 sambil mengumpulkan persembahan. Bila tiada
dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Saudara-saudaraku, kita telah mendengar pesan firman Tuhan hari ini. Kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ya Tuhan, tolonglah aku untuk menaati firman-Mu, berbuat yang baik kepada orang yang membenci aku. Juga firman Tuhan hari ini berpesan, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Perbuatlah semua hal itu dalam hidupmu. Tuhan telah lebih dulu mengasihimu. Selayaknya lah kita mengasihi. Ya Tuhan, tolonglah aku untuk mentaati firman-Mu, berbuat yang baik kepada setiap orang, agar kami menjadi orang yang bermurah hati. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai surgawi, asal iman teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan
Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu buat kita semuanya.